Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang akan mengembalikan duit hasil korupsi ke negara. Prabowo meminta para koruptor untuk tobat dan akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara. Pemerintah akan membuat mekanisme pengembalian uang negara tanpa diketahui publik. Prabowo pun menyinggung soal pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menghimbau semua pihak membayar kewajibannya kepada negara. Prabowo juga menegur para aparat penegak hukum. Dia mengajak para penegak hukum untuk taat kepada negara, dan dia juga menyatakan tak segan-segan untuk menyikat aparat yang melakukan penyelewengan. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dinikmati seluruh masyarakat, tidak hanya segelintir orang. Menurut Prabowo, Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, mulai dari tambang strategis, mineral kritis, dan tanaman yang beragam. Dengan kekayaan yang beragam, Indonesia mungkin akan menjadi eksportir paling utama di dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat target produksi batu bara nasional mencapai 784,87 juta ton. Angka ini lebih tinggi dari realisasi produk tahun lalu yang mencapai 770,88 juta ton. Realisasi domestik per 19 Desember 2024 mencapai 355,9 juta ton, ekspor 404,28 juta ton, dan domestic market obligation menembus 162,03 juta ton. Penjualan batubara selama tahun 2024 hingga 19 Desember mencapai 758,9 juta ton. Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara Kementerian SDM mengungkapkan target produksi batubara tahun 2024 mencapai 955 juta ton. Sementara untuk tahun 2025 ditargetkan masih pada level 900-an juta ton. Pemerintah harus menjaga cadangan batubara dalam negeri. Nasib mata uang Garuda kian tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah kini tembus 16.290 per dolar Amerika Serikat. Faktor pelemahan rupiah didominasi oleh situasi eksternal, terutama dari Amerika Serikat, diantaranya adalah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed 2025, di mana The Fed mungkin hanya menurunkan 2 kali lagi pada tahun 2025 yang jauh lebih rendah dari target sebelumnya, sehingga membebani rupiah. Sementara itu, inflasi yang tercatat lebih tinggi di atas perkiraan menyebabkan rupiah tertekan. Pada saat yang sama, imbal hasil US Treasury untuk tenor 2, 5, dan 10 tahun juga melonjak signifikan menambah beban rupiah. Adapun peluang pemotongan suku bunga The Fed diturunkan dari 100 basis poin menjadi 50 basis poin di 2025 juga dianggap sebagai faktor pelemahan rupiah. Kemajuan inflasi Amerika Serikat yang lambat turun dan kekhawatiran terhadap tarif Trump menyebabkan kekhawatiran di pasar global yang membuat rupiah terkoreksi. Di tengah kondisi ini, BI melaporkan arah investor asing yang meningkat, namun terjadi capital outflow di Indonesia. Indofood, produsen mie instan Indomie, buka suara tanggapi penarikan produknya di Australia. Manajemen menyatakan produk yang ditarik dibawa oleh importir tidak resmi. Ada importir tidak resmi yang membawa Indomie rasa ayam bawang, rasa soto mie, dan mie goreng rendang ke Australia. Indomie ditarik dari peredaran di Australia karena tidak memenuhi standar keamanan pangan. Distributor Grand Eastern Trading mengeluarkan perintah penarikan untuk produk Indomie rasa soto mie dan Indomie rasa ayam bawang dengan peringatan adanya alergen yang tidak dicantumkan. Indomie rasa soto tidak menyatakan kandungan alergen susu, sedangkan Indomie ayam kandungan alergen telur, dan konsumen yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap susu dan telur mungkin mengalami reaksi. Konsumen harus mengembalikan produk ke tempat pembelian untuk mendapatkan pengembalian dana penuh. Selandia Baru mengalami resesi pada kuartal ketiga 2024. Ekonomi negara itu mengalami kemerosotan tajam yang tak terduga, menyebabkan mata uang negara itu jatuh dan memicu pergolakan politik. Data resmi menunjukkan produk domestik bruto Selandia Baru turun lebih besar dari yang diharapkan sebesar 1% pada bulan Juli, September dari 3 bulan sebelumnya, di mana analis memperkirakan kontraksi sebesar 0,2%.
Hal itu menandai kontraksi kuartalan kedua berturut-turut setelah menyusut 1,1% pada bulan April hingga Juni alias kuartal kedua lalu. Menteri Keuangan Nicola Willis mengatakan, ekonomi kini telah berkontraksi selama 8 kuartal berdasarkan basis per kapita. Penurunan tersebut mencerminkan dampak inflasi yang tinggi terhadap ekonomi, namun ia memperkirakan ekonomi akan membaik pada kuartal berikutnya. Bahkan tegasnya tumbuh lebih kuat pada tahun 2025. Di sisi lain, Partai Buruh yang beroposisi mengatakan resesi itu adalah ulah Menteri Keuangan. Pemotongan dan penghematan pemerintah telah memicu resesi.